Bentar nih, sebelum Mimin bacain alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya bahwa series ini punya alur yang maju mundur. Dan maka dari itu jika kalian yang males mikir, kalian skip aja ya video ini gengs. Nah, awalnya sih Mimin gak mau ya rangkum series ini karena pusing cok, sumpah pusing banget Tapi ya dikarenakan agar ada tontonan buat kalian semua, maka pada akhirnya Mimin memutuskan untuk upload aja dengan bahasa dan penjelasan sesimpel mungkin agar mudah dipahami. Dan mari kita mulai alur ceritanya. Series ini dimulai dengan seorang perempuan yang saat itu sedang bersantai. Perempuan ini akan menyalakan rokoknya, namun koreknya terjatuh ke saluran air. Dan ketika ia akan mengambil koreknya, dirinya sangat kaget ketika ada mayat di dalam saluran ini. Para polisi berkumpul di tempat penemuan mayat ini. Investigasi ini dipimpin oleh seorang detektif yang bernama Mugyong. Bawahannya mengatakan bahwa mayat itu sudah ada di sana berhari-hari. Itu terlihat dari sebagian anggota tubuh yang sudah agak membusuk. Tim forensik susah untuk mengidentifikasi korban, bahkan dari sidik jarinya pun susah untuk dikenali. Dokter mengatakan bahwa tas ini bisa Mugyong selidiki untuk mencari informasi dari mayat itu, ya karena tas ini adalah tas yang langka dan mahal, dan sulit juga untuk didapatkan. Ditambah tas ini memiliki nomor seri yang unik. Setelahnya Mugyong pergi ke kamar jenazah. Di sini ia menanyakan apakah ada sebuah informasi yang bisa dia dapatkan. Namun dokter mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan apapun lagi selain tato yang ada di pergelangan kakinya. Tato itu bisa menjadi sebuah petunjuk dan tato itu bertuliskan kesedihan yang indah. 서서 열어준 거죠. 안면한머리면 아주 지독한 월한살인 같은데요. 앉을 때까지 Singkatnya, setelah itu ketika ia sedang menyelidiki tentang mayat yang ditemukan, seorang detektif ditugaskan untuk bekerja di tim satu unit kriminal. Dia bernama Jae-hyun. Dia diminta oleh atasannya untuk bekerja di bawah Mugyong. Lalu tak berselang lama, Mugyong mendapat panggilan dari rekannya yang mengabari bahwa orang yang membeli tas mahal itu adalah Jong Hyojin. Dia adalah seorang direktur kosmetik yang bernama Nok. Namun tas itu ia berikan kepada rekannya yang bernama Sarah Kim. Kemudian Mugyong membawa Hyojin untuk mengidentifikasi korban. Apakah dia adalah orang yang Hyojin kenal? Dan ketika melihat wajah, Hyojin tidak mengenalinya. Namun ketika melihat tato yang ada di pergelangan kakinya, Hyojin terkejut dan mengatakan bahwa itu adalah Sarah Kim, orang yang dia kenal. Mugyong pun langsung keluar ketika ponselnya berdering. Di sini ia melihat pesan dari rekannya bahwa tas ungu yang ada di TKP adalah pemberian dari Hyojin yang diberikan kepada kepala cabang tas baudir yang ada di Korea. Setelah itu Mugyong langsung meminta waktu pada Hyojin agar bisa mendeskripsikan siapa itu Sarah Kim. Ya, karena di sini Mugyong menyimpulkan bahwa Hyojin memiliki hubungan yang erat. Lalu setelah itu pun Hyojin menceritakan semuanya. 친한 사이셨나 봅니다. 이 정도면 말 다 한 거 아닌가요? 자세히 듣고 싶은데요. Pada suatu hari di sebuah toko, orang-orang yang akan berbelanja pada hari itu dikejutkan dengan tingkah seorang perempuan yang bergaya seperti gembel, memakai kacamata hitam, dan dia membawa tas dengan ukuran yang sangat besar. Perempuan ini bernama Sarah Kim. Dia datang dan menyentuh setiap tas yang memiliki harga yang mahal. Bahkan Sarah Kim memotret dirinya sambil memegang tas itu, dan tentu saja pelayan toko menegurnya. Namun Sarah Kim mengatakan bahwa dia akan membayar setiap barang yang telah ia sentuh. 손보다는 눈으로만 봐주시면. 지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요. 고객님, 지금까지 제가 만진 거 전부 사겠다고요. Sarah Kim telah menjadi perbincangan orang-orang yang kaya. Dia dikenal sebagai wanita yang sukses yang selalu memborong apapun yang ia sukai. Bahkan pada saat Hyojin ingin membeli tas impiannya, dia harus kehabisan stok karena Sarah Kim telah membelinya. 혹시 사라킴인가요? Dan pada saat itulah Hyojin mulai tertarik dengan Sarah Kim. Apalagi rekan-rekannya terus-terusan membahas tentang Sarah Kim itu. Rekannya menjelaskan bahwa Sarah Kim adalah kepala cabang tas merek baudir yang ada di Korea.
Merek itu dikenal sebagai merek kelas atas yang memasok keluarga kerajaan Eropa selama 100 tahun. Bahkan tas itu hanya dijual 1% saja pada kalangan atas. Setelah itu Yojin menemui seorang direktur yang bernama Choi. Di sini ia bertanya kenapa produknya tidak bisa masuk ke mall terbesar di Korea yang dipimpin oleh direktur Choi itu. Lantas direktur Choi yang mendengar itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa perusahaan NOK tidak memiliki daya tarik. Bahkan dalam segi misi visinya pun tidak sejalan. Dan direktur Choi di sini bahkan malah menjelek-jelekan perusahaan NOK. Dan itu pun sangat membuat Yojin kesal. 고작 그게 전부예요? 뭐든 전부 있어 보이고 싶으니까. Ketika Yojin akan pulang, di sini ia bertabrakan dengan Sarah Kim. Tentu saja Sarah Kim minta maaf dan menawarkan untuk kompensasi apa yang Yojin inginkan. Namun Yojin yang saat itu suasana hatinya sedang kacau malah langsung memukul Sarah Kim. Sarah Kim tidak marah, bahkan di sini ia minta maaf dan menukarkan tas milik Yojin dengan tas miliknya. Sarah Kim mengatakan bahwa tas ini memiliki harga yang lebih mahal daripada tas yang Yojin gunakan dan anggap ini sebagai tanda permintaan maaf. Pada saat itu Yojin sangat kagum dengan kepribadian Sarah Kim yang tidak mudah marah. 이 백의 가치도 충분히 아실 것 같은데. Ketika akan pulang, di sini Sarah Kim menghampirinya dan mengajak untuk menikmati malam sambil minum-minum. Di sini Yojin minta maaf atas perlakuannya sebelumnya. Namun Sarah Kim mengatakan agar Yojin jangan memikirkan itu. 아까 미안해요. 맞은데 괜찮아요? 대표님 완전 살인미수범이었네. 어머 너무 창피하다. Yojin semakin kagum. Di sini ia mengatakan bahwa Sarah Kim adalah perempuan yang hebat. Tidak aneh orang-orang mengidolakannya, bukan karena kaya saja, tapi Sarah Kim dikenal sebagai orang yang berpendidikan. Ya, karena orang-orang tahu bahwa Sarah Kim lulusan Universitas Oxford yang ada di luar negeri. 티나요? 다르지. 재미교포의 옥스퍼드. Singkat cerita, hari demi hari telah mereka berdua lalui bersama. Kini Sarah Kim adalah orang yang dianggap sahabat oleh Yojin. Sarah Kim hari ini akan pindah ke rumah milik Yojin. Ya, karena Sarah Kim mengatakan bahwa dia sudah bosan di hotelnya. Semakin hari Yojin semakin terobsesi dengan Sarah Kim. Ia stalking media sosial milik Sarah Kim. Di sini ia melihat bayangan bahwa sepertinya Sarah Kim telah bertemu dengan direktur Choi. Lalu setelahnya Yojin bertanya ada urusan apa Sarah Kim menemui direktur Choi. Dan di sini Sarah Kim menjawab ia sedang membahas tentang investasi. Tentu saja Yojin yang mendengar itu langsung bertanya apakah perusahaannya yaitu NOK bisa juga investasi di Baudir. Namun Sarah Kim mengatakan bahwa Baudir dan NOK tidak sejalan. 쎄. 녹수랑 부도와는 추구하는 바가 다르지 않나? Lalu pada esok harinya akibat penolakan itu ia mengumpulkan anggota direksi NOK untuk membuat resiko yang besar untuk investasi di Baudir. Mereka yang harus mengambil resiko dan mengubah gaya perusahaan mereka agar bisa masuk ke Baudir. Lalu sepulangnya dari rapat itu Yojin langsung memberikan file pengajuan untuk investasi di Baudir. Setelah melihat beberapa kecocokan, pada akhirnya Sarah Kim setuju dengan niat investasi perusahaan NOK. Namun dia meminta uang investasi sebanyak 15 miliar won. Dan Yojin yang awalnya keberatan pada akhirnya setuju dengan permintaan Sarah Kim itu. Kembali ke masa sekarang, di sini Mugyong bertanya terus apa motif pembunuhan ini. Ya, jika ini sebuah perampokan maka tas dan uang yang ada di dalamnya akan ikut hilang. Namun Yojin langsung menjawab bahwa dia tidak tahu apa motif si pelaku. Mungkin tas itu dibiarkan di TKP hanya untuk menjebaknya sebagai pelaku pembunuhan. Setelah itu Mugyong dan rekan-rekannya melihat rekaman CCTV ketika Mugyong menanyai tentang Sarah Kim pada Yojin. Mugyong mengatakan bahwa ada hal yang janggal dengan perempuan ini. Jika memang dia memiliki hubungan yang baik dengan Sarah Kim, maka dirinya saat ini harus berduka. Namun rekan-rekannya mengatakan bahwa mungkin Yojin hanya mencoba tabah saja. Dan yaps, Mugyong jangan terlalu mencurigainya. 편견이에요. 네? 그래서 식사 안 하실 거예요? 가자. 갈게요. Ketika rekan-rekannya keluar, di sini Mugyong melihat rekaman CCTV ketika Yojin ada di kamar jenazah. Kecurigaannya membuahkan hasil. Ya, karena dia melihat saat itu Yojin meludahi mayat Sarah Kim. Dan setelah itu pun Mugyong langsung mencari informasi tentang Yojin di data kepolisian.
Ternyata benar Yojin pernah terjerat suatu kasus penggelapan uang dan penculikan. Mugyong langsung menemui rekannya di unit kejahatan keuangan dan bertanya tentang Yojin. Lalu rekannya ini mengatakan bahwa Yojin pernah terkena kasus penculikan, pemerasan, dan penggelapan uang perusahaan. Namun kasus itu segera ditutup saat itu Yojin menyewa preman untuk mengambil uang investasi pada Sarah Kim yang ditolak. Dan uang investasi itu sebanyak 15 miliar won. Kembali ke masa lalu, ternyata waktu itu Yojin dan Sarah Kim bertengkar habis-habisan. Ya karena Yojin belum mendapatkan imbal hasil dari uang yang dia investasikan ke Baudir. Sarah Kim meminta agar Yojin tenang. Namun di sini Yojin mengatakan bagaimana dia bisa tenang, sedangkan uang yang ia gunakan itu adalah uang yang ia gelapkan dari perusahaannya. Tentu saja Sarah Kim yang mendengar itu meminta agar Yojin jangan banyak bicara, apalagi uang itu adalah hasil penggelapan. Maka jika orang-orang tahu, maka mereka berdua akan terkena masalah yang besar. Dikarenakan Yojin tidak memiliki uang sedikit pun, ia mencoba menjual tas yang waktu itu diberikan oleh Sarah Kim. Namun ketika pelayan toko melihat kondisi tas ini, di sini ia mengatakan bahwa tas yang dibawa Yojin adalah tas palsu. Dia membuktikan bahwa tas yang asli tidak memiliki desain sedetail yang palsu. 모르겠는데요. 모르니 당했지. Setelah tahu bahwa selama ini barang yang dia gunakan adalah tas palsu, dia memasukkan banyak batu ke dalamnya. Yojin langsung melemparkan tas itu ke sungai. Ya, saat ini Yojin sangat-sangat kecewa pada Sarah Kim. Kembali ke masa sekarang, saat ini Mugyong melihat rekaman penculikan yang diperintahkan oleh Yojin. Rekannya mengatakan bahwa kasus ini aneh sekali, ya karena kasusnya ditutup secepat mungkin. Dan Mugyong menjawab bahwa itu tidak aneh, ya karena orang yang diculik adalah seorang Sarah Kim, kepala cabang Baudir di Korea. Rekannya yang mendengar itu mengatakan bahwa saat itu yang diculik bukan Sarah Kim, orang itu adalah staf penjualan di Baudir yang bernama Woh Hyo-eun. Pada saat itu si penculik melakukan kesalahan karena telah menculik orang yang salah. Dan rekannya menambahkan bahwa saat itu korban penculikan pernah datang ke sini. Dia memakai gips dan di wajahnya mengalami luka-luka. Mugyong mencoba mengingat orang yang memakai gips itu, dan ternyata ia pernah melihatnya di depan kantor polisi. Bahkan di sini Mugyong bertanya ada apa, namun perempuan ini tidak menjawab dan mengatakan dia baik-baik saja. Mugyong memberikan dasinya untuk mengusap air matanya. Lalu sebelum kepergiannya, perempuan ini memberikan saran pada Mugyong untuk menggunakan dasi dengan warna yang tepat. 그래서 뒤엔 이거보다 네이비 컬러가 어울려요. Setelah itu Mugyong langsung pergi karena telah menemukan satu titik terang untuk kematian Sarah Kim. Ia menebak-nebak siapa pelaku sebenarnya, dan rekannya menyusul lalu memberitahu Mugyong bahwa pelaku penculik itu mengatakan bahwa seluruh tas Baudir adalah tas palsu, dan jika Mugyong tidak percaya silahkan selidiki lagi. Ketika Mugyong kembali ke ruangannya, ia bertanya siapa di sini yang menangani kasus Baudir. Lalu Jaehyun mengangkat tangannya. Dan tak berselang lama, Jaehyun mendapatkan hasil informasi dari divisi luar negeri yang menyelidiki tentang Sarah Kim. Divisi luar negeri mengatakan bahwa tidak ada informasi untuk orang yang bernama Sarah Kim. Bahkan, nama, tempat lahir, latar pendidikan pun tidak ada. 뭐? 사라킴이 존재하지 않는다고요? Singkat cerita, saat ini Jaehyun pergi ke penjara untuk bertemu dengan pelaku penculikan yang bernama Min Byung-kwang. Jaehyun diejek oleh Byung-kwang karena datang dengan menggunakan tanda pengenal, dan itu menandakan bahwa dia adalah detektif yang bodoh. Lalu setelah itu di sini Jaehyun bertanya tentang Sarah Kim dan juga Baudir. Byung-kwang mengatakan bahwa Sarah Kim adalah wanita yang gila. Ia menceritakan awal mula dia mendapatkan tugas dari Yojin yang memintanya agar mengambil uang investasinya sebanyak 15 miliar won yang diambil oleh Sarah Kim. 사람도 죽여줘야? Byung-kwang mengatakan meskipun mereka tidak membunuh, tapi mereka bisa membuat orang yang ditagih ingin mati. Kembali ke masa sekarang, Byung-kwang mengatakan bahwa saat itu dirinya pada awalnya tidak ingin berbuat lebih jauh dalam penculikannya. Namun tetapi keadaan berubah dan mendesaknya agar berbuat lebih jauh. Aksi Byung-kwang dan teman-temannya dimulai. Di sini dia membuntuti pergerakan Sarah Kim. 악이 없는 선이가 사람 죽여. Setelah itu Byung-kwang menangkap Sarah Kim dan memaksanya untuk mengembalikan uang investasi 15 miliar won itu. Di sini Sarah Kim meminta melepaskannya dan secepat mungkin uang itu akan dikembalikan. Ya karena dia punya produk yang sangat mahal yaitu tas Baudir. Karena penasaran, rekannya Byung-kwang mencari informasi tentang tas Baudir itu. Dan ketika mereka tahu, mereka kaget karena tas itu bernilai ratusan juta won.
Pada akhirnya mereka semua menuntun Sarakim untuk datang ke toko Bodir. Di sini mereka berniat ingin merampok juga barang-barang yang ada di sini ya, karena mereka tahu bahwa semua barang yang ada di sini memiliki nilai ratusan juta won. 야 뭐야 빨리 챙겨. 형님 이거 어떻게 꺼낼까요? 키 있어야 열려요. 여기요. Ketika Byongkwang akan mencuri lukisan, di sini Sarakim mengatakan bahwa Byongkwang adalah orang yang tolol dan lukisan yang ada di hadapannya adalah lukisan palsu. Tentu saja Byongkwang yang mendengarnya menjadi marah. 사무실에 걸면 작살 나겠네. 병신 새끼라고. 가져가. 저거 위작이니까. Ketika Byongkwang sedang menghajar Sarakim, di sini Sarakim mengatakan bahwa kenapa Byongkwang masih belum sadar. Ya, karena saat ini wajahnya sudah terpantau CCTV dan sebentar lagi polisi akan berdatangan untuk menangkapnya. Kembali ke masa sekarang, Byongkwang menjelaskan bahwa setelah kejadian itu dirinya harus mendekam di penjara dengan alasan penculikan, pemerasan, dan kekerasan. Yojin tidak membelanya saat itu. Yojin saat itu malah menyudutkannya sebagai pelaku. Dan fakta mengejutkannya lagi adalah pada saat itu orang yang menggugatnya bukanlah Sarakim, melainkan seorang staf penjualan yang bernama Woh Hyo-eun. Orang bernama Woh Hyo-eun itu adalah karyawan yang seminggu sebelum penculikan telah Sarakim pecat. 사라킴이 아니라 우요은이었어요. 사기꾼들이 많이 쓰는 수법이야. Setelah itu, Jaehyun dan detektif lainnya membahas informasi yang didapatkan dari pengakuan Min Byongkwang sebelumnya. Di sini ia mengaitkan beberapa orang yang dicurigai atas kematian Sarakim. Yang pertama adalah Yojin, kedua Min Byongkwang, ketiga adalah Woh Hyo-eun. 지금 상황에서 정혜진이 유력 용의자인가? 아니요, 정려진은 주문과도 일치하지 않았고요. 사건 당일 접촉한 사람들은 Setelah itu, Mugyong menyelidiki lebih lanjut tentang Bodir. Para aktris, selebgram, dan tokoh politik pun berkontribusi di Bodir ini. Hingga Mugyong mencurigai seorang perempuan yang bernama Shin So-ui. Dan saat ini juga Jaehyun sama sedang menyelidiki tas Bodir. Hingga ia menemukan ulasan positif orang yang membeli produk itu. Namun dia curiga karena ulasan itu diposting 5 tahun yang lalu. Hingga pandangannya teralihkan dengan situs jasa antrian. Dan saat itu ada user yang bernama Woh Hyo-eun. Dan karena ini adalah kesempatan, pada akhirnya Jaehyun membuat akun palsu untuk menjadi joki antrian juga. Singkat cerita, kini Jaehyun telah berkumpul dengan orang-orang yang akan menjadi joki antrian. Ia melihat Woh Hyo-eun di hadapannya secara langsung. Woh Hyo-eun yang curiga dengan gelagat Jaehyun, ia pun langsung menghampiri Jaehyun. Di sini Hyo-eun menebak apakah Jaehyun orang yang baru pertama kerja menjadi joki antrian. Obrolan mereka berlanjut di dalam tenda Hyo-eun. Di sini Hyo-eun bertanya apa motivasinya menjadi joki antrian, dan Jaehyun menjawab dia ingin mengumpulkan banyak uang untuk membeli barang bermerek. Tentu saja Woh Hyo-eun bertanya merek apa yang ingin dia beli. Jaehyun menjawab bahwa dia ingin membeli barang dari merek Bodir. Namun Hyo-eun tidak menyarankan produk Bodir itu. Tentu saja Jaehyun bertanya kenapa dan ada apa dengan merek yang dipegang Sarakim itu. Lalu Woh Hyo-eun menjelaskan bahwa dia pernah bekerja langsung di Bodir dan dia tahu siapa itu Sarakim. Kita mundur ke belakang ketika Woh Hyo-eun direkrut langsung oleh Sarakim untuk bekerja di bawahnya. Hari itu ia diajak ke sebuah tempat yang akan dijadikan toko Bodir. Di sini Woh Hyo-eun bertanya kenapa Sarakim memilihnya. Tentu saja Sarakim menjawab dengan lugas bahwa dia membutuhkan orang yang teliti seperti Hyo-eun ini. Ditambah Woh Hyo-eun adalah orang yang ahli dalam industri ini. Sarakim mengetahui ini semua karena sebelumnya Sarakim melihat kinerja Woh Hyo-eun di toko sebelumnya. 난 이 바닥 생리를 잘하는 사람이 필요하고 어디서도 느껴본 적 없는 극강의 만족감을 느끼고 가장 잘 이해하는 사람이 효은 씨라고 확신해요. Singkat cerita, setelah beberapa lama dia bekerja di Bodir, ia dikejutkan dengan tamu yang datang ke toko ini, yaitu Direktur Choi. Ia melapor langsung pada Sarakim bahwa Direktur Choi yang dikenal kejam telah datang ke tempat ini. Dan orang-orang yang berurusan dengannya di industri fashion banyak yang mundur karena ulahnya. Dan Sarakim yang mendengar itu menenangkan Woh Hyo-eun agar tidak khawatir. 로써 초대했달까? 또아에 방문해 주셔서 감사합니다. 저희 아니고 우리.
Kedatangan Choi Chae-woo datang ke Bodir adalah dia ingin tahu desain tas yang digadang-gadang mewah oleh orang-orang di Korea. Pada saat itu Direktur Choi tiba-tiba mual ingin muntah. Dengan sigap Sarah Kim langsung menyodorkan tas Bodir untuk menjadi wadahnya dan Sarah Kim minta orang-orang segera keluar. Ketika Woh Hyo-eun ke dapur, di sini ia melihat obat berhenti merokok yang mana efek sampingnya adalah mual-mual. Dan kembali pada Direktur Choi, di sini ia memuji trik penjualan yang dilakukan oleh Sarah Kim. Direktur Choi bertanya siapa namanya. Ya, karena saat ini Direktur Choi belum sadar bahwa orang di depannya ini adalah Sarah Kim. Ketika Direktur Choi menawarkan kenaikan jabatan, Sarah Kim menolak. Karena di Bodir cabang Korea ini tidak ada yang bisa menaikkan jabatannya karena dirinya adalah kepala cabang di sini. Dan setelah mendengar itu, Direktur Choi terkejut karena ternyata sedari tadi dia dilayani langsung oleh Sarah Kim, kepala cabang Bodir. 자기가 사라킴이었어? 제가 여기 지사장이거든요. Dari situlah Direktur Choi kagum dengan produk Bodir. Dia bahkan memesan banyak produk yang dibuat oleh Bodir. Sementara itu malam harinya di pasar gelap, Woh Hyo-eun selesai membeli barang tiruan. Namun pandangannya harus teralihkan ketika melihat ada tas Bodir di sini. Tentu saja Woh Hyo-eun bertanya dari mana barang itu berasal. Dan si penjual mengatakan bahwa barang-barang itu banyak tersebar di Dongdaemun dengan harga yang sangat murah. Setelah itu Woh Hyo-eun melaporkan temuannya ini pada Sarah Kim dan mengusulkan agar segera menindaklanjuti dan melaporkannya ke kantor pusat. Namun di sini Sarah Kim menolak usulan itu, ya karena saat ini yang perlu diselidiki adalah orang-orang yang bekerja di Bodir ini, ya karena mungkin ada kebocoran informasi yang menyebabkan desain Bodir tersebar. Dari situ Woh Hyo-eun curiga ada yang janggal dengan Bodir dan Sarah Kim, hingga pada suatu hari Woh Hyo-eun kepergok memakan kue sisa tamu yang datang. Di sini Sarah Kim mengatakan jika tidak mau membuang makanan sisa, maka masukkan ke kantong pinil saja. Woh Hyo-eun semakin curiga dengan kata pinil yang digunakan oleh Sarah Kim. Sarah Kim menggunakan kata konglis. Woh Hyo-eun mengatakan bahwa kantong pinil itu kantong plastik dan di sini istilah itu tidak digunakan. Dan apakah orang Amerika Serikat berbicara konglis? Dan dari situlah Woh Hyo-eun meragukan Sarah Kim dan juga Bodir. Ia menegaskan bahwa semuanya adalah palsu. 사라킴도 부도아도 A to Z로 가짜예요. 확실해. Jaehyun yang mendengarnya tidak setuju, ya karena dengan hal sekecil itu Woh Hyo-eun mencurigai semuanya palsu. Dan ketika Woh Hyo-eun akan menjawab, temannya yang bernama Dae-hee bangun dan bertanya siapa pria di hadapannya ini. Woh Hyo-eun lalu langsung ngeh kenapa Jaehyun tahu namanya, padahal sedari awal ia tidak menyebutkan namanya. 이름 어떻게 알았어요? Sementara itu di sisi lain kini Mugyong mendatangi Shin So-eui. Di sini ia bertanya tentang pesta pratinjau musim panas dan semi Bodir saat itu. Di sini Shin So-eui menjelaskan bahwa di malam itu Bodir kedatangan tamu yang tadi undang dan mengacau di pesta malam itu. Mugyong bertanya siapa orang yang mengacau itu. Lalu Shin So-eui menjawab bahwa itu adalah mantan staf penjualan Bodir Woh Hyo-eun dan temannya si Dae-hee. Berita menyebar bahwa Woh Hyo-eun adalah orang yang dipecat tidak hormat oleh Sarah Kim, ya karena telah membocorkan informasi Bodir dan data pelanggan di Bodir. What the hell? Setelah itu pun Mugyong langsung mendatangi Woh Hyo-eun dan juga Dae-hee, ya karena Mugyong mendapat informasi dari Jaehyun. Lalu setelah itu Mugyong langsung mencecar pertanyaan demi pertanyaan tentang kematian Sarah Kim. Dan orang yang pertama menemukan mayatnya adalah Dae-hee. Tentu saja Dae-hee tidak tahu bahwa mayat yang ia temukan itu adalah mayat Sarah Kim. Hyo-eun yang tidak mau sahabatnya ini terus dipojokkan langsung membelanya dengan alibi bahwa waktu itu Dae-hee tidak kemana-mana. Namun Mugyong langsung menanyakan tentang teror di pesta pratinjau Bodir waktu itu yang dilakukan oleh Hyo-eun dan juga Dae-hee. Di sini Woh Hyo-eun mengatakan itu hanya bentuk kekecewaannya terhadap Sarah Kim yang membuat hidupnya hancur. Dan Hyo-eun mengatakan bahwa dia memiliki bukti yang bisa menjatuhkan Sarah Kim. Dae-hee menjelaskan dengan detail sebelum semuanya terjadi. Waktu itu sekitar sebulan yang lalu Dae-hee sempat datang ke Bodir hanya untuk mencoba-coba saja tas mahal itu. Ia bisa masuk karena temannya yaitu Hyo-eun bekerja di sini. Namun tanpa mereka sadari Sarah Kim datang dan menegur mereka. Woh Hyo-eun beralasan bahwa Dae-hee datang untuk berbelanja. Lalu ketika Sarah Kim pergi, di sini mereka sedikit tenang karena hampir saja mereka dicurigai oleh Sarah Kim.
Namun ternyata Sarah Kim masih ada di sana dan mengintip dari jendela. 쪽당할 뻔하고 바로 결제 갈긴 거란 말이야. Sebelum pergi, di sini Dae mengatakan bahwa dia seperti mengenali wajah Sarah Kim. Dia merasa pernah bertemu dengan orang itu di butik. Oh Yeon tidak percaya dengan perkataan temannya ini. Dan tanpa mereka sadari, Sarah Kim ada di atas menguping pembicaraan mereka. 근데 저 사람이 사라킴이라는 거지? 맞지? 너네 매장에서 봤겠지. Nah lalu setelah kejadian itu beberapa hari kemudian Woh Yeon dipanggil oleh Sarah Kim. Dan di sini ia dipecat dengan alasan yang tidak masuk akal. Ketika ia keluar, Yeon berpapasan dengan Kim Yoo Jin, seorang petugas asuransi Korea. Beberapa hari kemudian dia mencoba mencari pekerjaan pada temannya. Namun temannya menjelaskan bahwa untuk saat ini Yeon akan susah mendapat pekerjaan. Ya karena telah tersebar rumor bahwa Yeon telah menjual informasi pribadi pelanggan pada agen asuransi. Tentu saja Yeon yang mendengarnya mengelak itu. Namun setelah diingat-ingat kembali bahwa waktu itu ia dipecat oleh Sarah Kim, dia berpapasan dengan petugas asuransi yang akan masuk ke ruangan Sarah Kim. Yeon langsung mengatakan bahwa orang yang menjual itu adalah Sarah Kim. Namun temannya tidak mempercayainya. 진짜 왜 이렇게 됐니? 왜 그러는 거래요, 네? 네 지사장이 안 막아줬으면 너 진작 최고랑 찼어. Sampai di sini Yeon sadar bahwa Sarah Kim mencoba untuk menghancurkan karir Yeon dalam industri perbutikan. Dan pada akhirnya ia membuat akun Twitter palsu untuk menggembor-gemborkan penipuan yang dilakukan oleh Sarah Kim. Lalu tak berselang lama, Dae-hee datang membawa kabar buruk bahwa dirinya juga dipecat dari pekerjaannya. Dan di sini Yeon semakin muak dengan Sarah Kim. Kembali ke masa sekarang, Dae-hee dan Yeon memberikan beberapa bukti yang mungkin bisa menjadi petunjuk untuk mereka. Di sini Yeon mengatakan bahwa Sarah Kim pernah membakar stok akhir musim. Itu sebabnya orang-orang susah untuk mendapatkan produk baudir. 하지 않으셨죠? 그때 남은 재고를 전부 불태워버렸거든요. Yeon mengatakan bahwa di buku ini ia telah menyimpan beberapa data tentang pelanggan baudir yang mungkin bisa jadi petunjuk juga untuk Mugyeong. Yeon mengatakan meskipun baudir palsu, tapi kecintaan Sarah Kim pada baudir tidak bohong. Maka dari itulah dia bisa mengikat orang-orang yang berpengaruh agar membeli tas merek baudir. Bahkan dia tidak bisa melapor waktu itu, ya karena dia tahu bahwa baudir akan masuk Mall Samwol. Yang mana pada artinya jika Woh Yeon melapor tentang baudir, maka orang-orang Mall Samwol tidak akan membiarkannya hidup. Setelah itu Mugyeong mengarahkan orang-orangnya untuk menggeledah toko baudir. Ia menyadari bahwa barang-barang yang penting tidak ditemukan di ruangan ini. Namun, ketika Mugyeong membuka laci meja Sarah Kim, di sini ia melihat dasi yang waktu itu ia berikan pada seorang perempuan. Dan Mugyeong kebingungan, apakah itu Sarah Kim atau Woh Yeon? Ya karena kan sebelumnya itu temannya di investigasi kejahatan keuangan pernah ngomong bahwa ada korban penculikan, pemerasan, dan kekerasan bernama Woh Yeon. Setelah itu Mugyeong kembali ke kantornya untuk menemukan kejanggalan dari kasus yang ia tangani ini. Jaehyun datang dan mengatakan bahwa ia menemukan kejanggalan pada ulasan pertama baudir, yaitu 5 tahun yang lalu. Namun faktanya baudir yang ada di Korea baru saja beroperasi pada bulan Mei yang lalu. Mugyeong juga menjelaskan bahwa ia janggal dengan kematian Sarah Kim ini. Kenapa pelaku saat membuang mayat tidak tertangkap CCTV? Ya karena mengingat di sekitar tempat mayat Sarah Kim ditemukan terpasang banyak CCTV. Dan itu artinya mayat itu dibuang dari dalam. Esok harinya Mugyeong pergi ke gorong-gorong untuk menelusuri sampai kemana dasarnya ini. Ia berusaha mencari apakah ada bukti lain atau tidak. Sementara di sisi lain saat ini Dae-hee baru saja mendapatkan ingatannya tentang Sarah Kim. Ia mengingat bahwa Dae-hee pernah bertemu di acara diskon karyawan. Namun namanya itu bukan Sarah Kim, melainkan Mok Ga-hui. Dan Jaehyun juga telah mendapat informasi pribadi dari aplikasi jual beli yang digunakan Dewi Chongdam untuk memberi ulasan pertama tentang baudir. Orang itu memiliki nama Mok Ga-hui. Mugyeong yang saat ini menyusuri tiap lorong telah sampai di dasarnya. Ternyata itu adalah tempat pembuangan sampah Mall Samwol. Sementara itu Dae-hee mengabari Jaehyun bahwa dia pernah melihat wajah Sarah Kim dulu tahun 2018 di acara diskon karyawan dan dia bernama Mok Ga-hui.
Tentu saja Jaehyun kaget karena dia juga mendapatkan informasi bahwa Dewi Cheongdam adalah Mok Gahui, dan Mok Gahui orang yang memberikan ulasan pertama untuk tas Bodir. Setelah itu ia langsung menemui Mugyong. Di sini ia mengatakan bahwa sebelum kematian Sarah Kim, dia sebelumnya pernah mengajukan agar tas itu masuk ke Mall Samwol ini, namun ditolak Direktur Choi. Dan fakta berikutnya adalah bahwa Dewi Cheongdam memiliki nama asli Mok Gahui, dan Mok Gahui dulunya pernah bekerja di mall ini. Lalu setelah itu Mugyong menemui Direktur Choi. Di sini ia bertanya tentang Sarah Kim. Ya, karena setelah ia telusuri lebih dalam, ternyata Mall Samwol terikat dengan TKP kematian Sarah Kim. Choi menolak memberikan jawaban. Namun, di sini Mugyong langsung menyela apakah ini semua ada kaitannya dengan Bodir. Ya, karena Mugyong tahu bahwa Bodir ditolak di Mall Samwol ini. Choi menjawab bahwa itu tidak ada kaitannya sama sekali. Setelah itu Mugyong bertanya apakah penyebab Bodir ditolak masuk ke mall ini adalah karena produk itu palsu. Dan setelah itu Direktur Choi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sepulangnya dari Mall Samwol, ia kembali ke kantornya. Kali ini ia menyelidiki tentang Dewi Cheongdam atau si Mok Gahui terlebih dahulu. Di bagian arsip data, rekannya ini bertanya kenapa Mugyong mencari data tentang Mok Gahui. Dan Mugyong menjawab ia curiga pada Mok Gahui adalah pelaku pembunuhan Sarah Kim. Namun rekannya ini terkejut dan mengatakan bahwa mungkin Mugyong melakukan kesalahan. Ya, karena Mok Gahui itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ia memberikan sebuah catatan sebelum Mok Gahui meninggal. Ya, karena waktu itu Mok Gahui meninggal dengan cara bundir akibat terlilit hutang. Pada saat itu polisi datang ke tempat tinggalnya. Di sana terlihat beberapa barang mewah selama ini yang ia jual belikan. Rumahnya berantakan, namun catatan bundirnya tercium sangat wangi. Dan itu adalah hal yang absurd. Bahkan rekannya ini menunjukkan rekaman CCTV sebelum Mok Gahui mengakhiri hidupnya. Ia berdandan rapi sambil memegang tas yang sangat berkilau. Mugyong bertanya apakah mayatnya ditemukan. Lalu rekannya menjawab pada saat itu kasusnya langsung ditutup sebelum mayatnya berhasil ditemukan. Setelah itu Mugyong langsung mengatakan pada Jaehyun bahwa catatan ini adalah bukti yang sangat penting. Ketika catatan dibuka, mungkin mereka akan mendapatkan beberapa kasus yang berbeda. Jadi intinya mereka harus benar-benar memahami isi catatan ini. Ketika catatan itu dibaca, kita mundur pada saat Mok Gahui mengawali karirnya sebagai pelayan di Mall Samwol. Ia sangat tersiksa dengan aturan kerja di Mall Samwol ini. Namun, ia memilih untuk bertahan karena ia sangat membutuhkan uang. 전 여기 뼈를 묻을 거예요. Hingga kemalangan pun terjadi. Pada suatu hari toko tempatnya bekerja kehilangan satu produk. Tentu semua karyawan dikumpulkan. Dan naasnya orang yang waktu itu berjaga untuk menutup pintu toko adalah Mok Gahui. Dan itu artinya dia yang harus menanggung akibatnya. Mok Gahui dibawa oleh atasannya. Di sini ia bertanya kenapa Mok Gahui bisa selalai ini dalam bekerja. Namun Mok Gahui beralasan bahwa dia waktu itu tidak kuat menahan ingin buang air kecil seharian. Dan karena itulah Mok Gahui lupa untuk menutup pintu toko. Atasannya yang mendengar alasan Mok Gahui tidak mau tahu, ya, dan Mok Gahui harus mengganti rugi atas barang yang hilang itu. Mok Gahui bertanya berapa yang harus dia bayar untuk kesalahan ini. Dan atasannya menjawab bahwa Mok Gahui harus membayar 50 juta won. 얼마나 물어내야 되는데요? 5천만 원. Hari demi hari Mok Gahui lalui, bahkan beberapa pekerjaan ia ambil agar mendapatkan uang tambahan. Bahkan ketika ada seorang pria yang ingin belajar tato, Mok Gahui rela menjadi bahan percobaannya agar dibayar. Dan setelah itu ketika di jam istirahat, di sini Mok Gahui diberi uang oleh teman-temannya yang ingin membantu meringankan beban Mok Gahui. 이거라도 펴실 수 있을 것 같아서. 한 돈 아니지만 못해. 감사한다. Pada suatu hari, atasan Mok Gahui memintanya agar membelikan tas mewah di acara diskon karyawan. Jika Mok Gahui mau, maka ia akan diberi imbalan. Dan ketika Mok Gahui datang ke acara diskon ini, di sini Mok Gahui menemukan secerca harapan. Ia memiliki ide untuk membeli tas-tas mewah itu untuk dijual lagi. Dan Mok Gahui memulai bisnis jual beli barang bermerek ini di suatu situs. Dan Mok Gahui menggunakan username Dewi Cheongdam. Mok Gahui mendapatkan untung yang banyak dari jual beli ini.
Bahkan ketika batas belanja Mokgawi habis, ia mencuri kartu ID milik teman-temannya untuk digunakan belanja di acara diskon karyawan. Hasil dari penjualan yang begitu lumayan, pada akhirnya Mokgawi berhasil mengumpulkan uang. Bahkan hari ini ia datang ke toko tempatnya bekerja dengan sombong dan membayar semua biaya kerugian waktu itu sebanyak 50 juta won. 전 옷 갈아입고 나올게요. Pada suatu hari di jam istirahat, Mokgawi melihat beberapa situs pinjaman online dan pada akhirnya ia memutuskan meminjam uang untuk menguatkan modal usahanya. Uang hasil pinjaman itu Mokgawi gunakan sebagai uang muka tas lady bag yang ia dambakan. Dan pelayan toko mengatakan jika tasnya sudah ada maka Mokgawi akan diberi kabar. Hingga beberapa bulan kemudian Mokgawi kembali ke acara diskon karyawan untuk berbelanja. Namun saat itu pelayan mengatakan bahwa saat ini ada aturan baru yang mana pembelian setiap orang dibatasi menjadi 2 juta won. Peraturan ini dibuat karena perusahaan mengetahui ada oknum yang menjual lagi barang mewah itu dengan harga yang tak wajar. Tentu saja Mokgawi yang mendengar itu sangat kaget. Ya karena hari esok adalah hari jatuh tempo Mokgawi membayar hutangnya. Dan Mokgawi mengandalkan tas-tas yang akan ia jual untuk membayar hutang. Namun sekarang ia harus menelan kenyataan yang pahit. Mokgawi pergi ke kantor tempat ia meminjam uang. Namun Mokgawi hanya membayar uang pokoknya saja. Tentu saja rentenir marah. Dan di sini si rentenir memberikan solusi agar Mokgawi bisa membayar bunga hutangnya, yaitu dengan cara meminjamkannya lagi, lalu mengambil uangnya lagi. 이자가 더 느는데? 예. 야. 자, 힘 빼시고. 다. 다시 받아갑니다. Mokgawi kali ini sudah tidak jual beli barang mewah lagi. Harinya menjadi semakin sulit ketika para rentenir datang ke tempatnya bekerja untuk menagih hutang. Mokgawi lari ke tempat pembuangan sampah. Di sini ia sangat putus asa karena kehidupan yang dia harapkan tidak sesuai rencana. Mokgawi diminta oleh rekannya bekerja saja di bagian gudang agar para rentenir itu tidak menemuinya. Dan hari ini ia mendapatkan kabar bahwa tas yang ia pesan sudah ada. Namun Mokgawi tidak memperdulikannya. Lalu tanpa sengaja Mokgawi menyayat tas yang ada di dalam box ini. Pada akhirnya Mokgawi yang sudah sangat amat putus asa mengambil botol minuman. Di sini ia merokok sambil berniat untuk mencuri tas lady bag yang ada di toko ini juga. Ia meniupkan asap rokok ke sensor kebakaran yang ada di toko ini. Sesudah itu Mokgawi menulis catatan sebelum mengakhiri hidupnya. Dan di sini Mokgawi pergi ke jembatan sambil memegang tas yang sangat ia inginkan. Sebelum ia meloncat, Mokgawi mengucapkan kata-kata terakhirnya. 그래도 찬란히 부서지겠습니다. Kembali ke masa sekarang, di sini Jaehyun menyimpulkan bahwa masih ada yang disembunyikan. Bahkan Mugyeong menyimpulkan bahwa sebenarnya si Mokgawi tidak mau mengakhiri hidupnya, tapi Mokgawi ingin mengubah hidupnya saja dari seorang Mokgawi menjadi Sarah Kim. Lalu Mugyeong bertanya kapan ulasan Dewi Chongdam tentang Bodir. Lalu Jaehyun menjawab bahwa ulasan itu dibuat tanggal 26 Desember tahun 2018. Dan ternyata tanggal itu sama dengan tanggal di mana Mokgawi dinyatakan meninggal. Mugyeong lalu bertanya kapan Yojin mulai bertemu dengan Sarah Kim. Dan Jaehyun menjawab bahwa pertemuan itu terjadi pada 26 Desember 2018. Itu artinya semuanya memiliki persamaan. Dari sini Mugyeong yakin bahwa Sarah Kim adalah Mokgawi. Mugyeong sangat yakin Mokgawi mengganti namanya menjadi Sarah Kim untuk mengubah kehidupannya. Mereka bisa membuktikan ini jika pencarian mayat di sungai dilakukan. Jika mayatnya ada, berarti Mokgawi bukan Sarah Kim. Namun jika mayatnya tidak ada, berarti dugaannya benar. Pada akhirnya Mugyeong langsung pergi ke atasannya untuk menyisir sungai demi mencari mayat Mokgawi. Namun atasannya ini malah menertawakan Mugyeong. Ya karena semua orang tahu bahwa Mokgawi telah meninggal dan kasusnya sudah ditutup. Mugyeong yang mendengar itu meyakinkan atasannya untuk menyisir sungai itu lagi. Karena ia yakin saat ini Mokgawi tidak meninggal. Dengan kata lain Mokgawi saat ini masih hidup.
dan tentu saja atasannya ini tidak percaya. Mugyong lalu pergi ke toko pancing di sekitar sungai untuk bertanya-tanya apakah penjaga toko ini pernah melihat perempuan bernama Mokgawi. Namun penjaga toko mengatakan bahwa pelanggan yang datang sangat banyak dan itu artinya ia tidak mengenali satu orang pun. Pandangan Mugyong teralihkan dengan beberapa pajangan foto di tempat ini. Ketika ia ambil, di sini ia melihat foto Sarah Kim dengan tulisan nama Kang Ji-won di belakang foto itu. Mugyong langsung teringat dengan nama Ji-won. Ya karena waktu itu ia melihat buku yang diberikan oleh Wo Hyo-eun. Di dalam buku itu tertulis bahwa Kang Ji-won adalah sekretaris pribadi Direktur Choi. Dan di buku itu mengatakan bahwa Ji-won dulunya seorang gigolo dan Direktur Choi adalah orang yang menyukai sekretaris pribadinya itu. Mugyong menyimpulkan bahwa Sarah Kim bekerja sama dengan Ji-won untuk menipu Direktur Choi. Mugyong pada akhirnya menemukan petunjuk lagi. Sesudah itu, Mugyong langsung menghampiri Direktur Choi untuk memperlihatkan temuannya ini. Mugyong bertanya apakah Direktur sadar bahwa Ji-won bersekongkol dengan Sarah Kim. Lalu Choi menanggapi ini dengan santai. Mugyong meminta agar esok atau lusa mereka segera membahas ini. Pada esok harinya, Mugyong pergi ke sungai dan mengatakan pada Ji-hyun bahwa ini cara satu-satunya agar sungai ini disisir. Karena atasan mereka menolak untuk menyisir kembali sungai ini, maka pada akhirnya Mugyong pura-pura bahwa ada piranha di sungai ini. Dan sekarang orang-orang berkumpul untuk mencari piranha itu. Padahal ini cara agar Mugyong tahu bahwa ada mayat atau tidak di sungai ini. Ia sangat percaya diri bahwa tidak akan ada mayat. Namun seorang pria tiba-tiba berteriak karena kaget menemukan tengkorak di dasar sungai. Tentu saja Mugyong yang ada di sini sangat bingung apakah dugaannya tentang Mokgawi adalah si Sarah Kim salah atau tidak. Tengkorak itu diangkat dan ketika dikirim untuk diperiksa ternyata itu adalah mayat seorang pria dengan kisaran umur 20 sampai 30 tahun. Tentu saja Mugyong mengira itu adalah Kang Ji-won. Maka dari itulah mereka semua bergegas pergi ke apartemen Kang Ji-won untuk memastikannya. Mereka melihat keadaan isi apartemen Ji-won yang berantakan serta ada noda darah di jam miliknya. Ketika Jaehyun ke kamar mandi, ternyata Ji-won ada di bathtub. Kang Ji-won terlihat sangat tertekan seperti ada rahasia yang ia sembunyikan. Lalu setelah itu Mugyong bertanya tentang penemuan jasad baru-baru ini yang diidentifikasi sebagai Sarah Kim. Dan orang yang dicurigai membunuhnya adalah orang terdekat. Mugyong terus mendesak Ji-won dan pada akhirnya Ji-won mengaku bahwa dia telah membunuh Kim Eun-jae. Tentu saja Mugyong bertanya siapa itu Kim Eun-jae. Lalu Ji-won menjelaskan bahwa nama Korea Sarah Kim adalah Kim Eun-jae. Dan Mugyong langsung mengatakan bahwa nama asli Kim adalah Mokgawi. Dan Ji-won terkejut dengan nama Mokgawi itu. Lalu Ji-won menceritakan semuanya awal mula dia bertemu dengan Kim Eun-jae atau si Sarah Kim. Semua bermula ketika di sebuah bar para gigolo. Hari itu Kim Eun-jae datang untuk mencari hiburan. Tentu saja karena Eun-jae terlihat kaya maka Ji-won pun mendekatinya. Lalu Ji-won mengatakan satu fakta lagi bahwa sebenarnya Kim Eun-jae atau Sarah Kim sudah menikah. Dan ia ingin mendekatinya untuk menguras hartanya juga. Tentu saja Jaehyun dan Mugyong terkejut mendengarnya karena baru tahu si Sarah Kim sudah menikah. Tak sampai di situ, Ji-won juga menceritakan bahwa dia semakin mendekati Kim Eun-jae dengan cara apapun. Di sini ia bertanya tentang nama dan pekerjaan suami Kim Eun-jae. Lalu di sini Eun-jae menjawab bahwa nama suaminya adalah Tuan Hong Song-sin, seorang rentenir. Ji-won yang mendengar nama itu mencoba tetap tenang, ya karena Ji-won sebenarnya memiliki hutang pada Tuan Hong. Semakin hari Ji-won semakin berani mendekati Kim Eun-jae. Bahkan dari awal mula ingin menguras hartanya saja, ia mulai memiliki rasa cinta yang nyata. Hari ini ia sangat terkejut melihat luka memar dan bekas jarum suntik narkoba yang ada di lengan Kim Eun-jae. Dia tahu bahwa ini pasti ulah Tuan Hong, ya karena pasti Eun-jae sebagai istrinya tersiksa di bawah tekanan rentenir biadab itu. Karena terbawa perasaan, Ji-won menawarkan diri untuk membunuh Tuan Hong. 이제 그 새끼가 씨발 너한테 하다 약까지 시켜? 아, 너 왜 이러고 살아? 죽여줄까? Ji-won mengatakan dia mulai jatuh cinta pada Sarah Kim atau si Kim Eun-jae. Dan alasannya yang lain kenapa ingin membunuh Tuan Hong, ia tahu bahwa jika Tuan Hong mati maka seluruh harta Tuan Hong akan didapatkan oleh Kim Eun-jae. Namun ketika hari eksekusi tiba, hari itu dia melakukan kesalahan yang harusnya menusuk Tuan Hong. Pada malam itu dia malah menusuk Kim Eun-jae.
Di sini ia sedih dan memilih untuk melarikan diri. Dari situ Jiwon memulai hidupnya yang baru di industri yang sama. Ia berpikir bahwa sudah kabur sejauh-jauhnya. Namun pada saat itu tiba-tiba Nje datang dengan identitas baru, yaitu Sarah Kim. Semuanya telah berubah, dari mulai gaya bicara dan gaya berpakaian. Jiwon juga mengatakan bahwa pada saat itu ia mulai merencanakan untuk berumah tangga dengan Sarah Kim. Namun Nje meminta bantuannya terlebih dahulu untuk menggoda Direktur Choi. Maka imbalannya Jiwon akan diberikan wewenang untuk mengelola cabang Baudir dan juga menikah dengannya. Tentu saja Mugyong tidak percaya, namun di sini Jiwon menceritakan lagi semuanya tentang Kim Nje. Pada saat itu ia bahkan dibelikan apartemen oleh Sarah Kim. Hatinya semakin terguncang, rasa cintanya semakin dalam pada Sarah Kim. Lalu di sini Sarah Kim meminta agar Jiwon mendekati terus Direktur Choi agar tahu celah kelemahannya. 뭐든 다. 너 말이면 뭐든 다 할 수 있어. Hari itu ia memakan obat kuat untuk melayani Direktur Choi. Lalu setelahnya di sini Jiwon beralasan ingin berhenti kerja jadi gigolo. Ia ingin memiliki pekerjaan yang lebih serius lagi. Maka dari itulah Direktur Choi menjadikannya sekretaris pribadi. Bahkan ketika waktu itu Direktur Choi ke Baudir, itu semua sudah direncanakan. Bahkan kenapa Direktur Choi bisa tiba-tiba muntah adalah karena Sarah Kim memberikan obat berhenti merokok pada minumannya. Ya, Sarah Kim bisa tahu itu karena Jiwon memberitahunya. Pada suatu hari Jiwon yang merasa jijik dengan semua sandiwara ini ingin berhenti menghibur Direktur Choi. Ia pun langsung mengatakannya secara langsung pada Kim Nje. Dan Kim Nje yang mendengar bahwa Jiwon ingin berhenti, ia pun sangat marah. 일 관둘 거라고. 사라킴. 사라킴이라고 불러. Pada saat itu ketika semuanya sudah mulai terasa tidak nyaman, ia menerima sebuah surat yang mana isi surat itu adalah logo tas Baudir dan di belakangnya ada tulisan bahwa logo itu dibuat dari Cina. Tentu saja Jiwon yang penasaran siapa yang mengirimkan ini langsung bertanya pada petugas keamanan. Namun ia kaget karena keamanan mengatakan bahwa tidak ada orang yang masuk ke sini kecuali Sarah Kim. 오늘 방문한 사람은 사라킴 한 분으로 나오냐? 사라킴이요? Dari situ ia pun mulai mencurigai Kim Nje. Dia mengikuti kemana tujuannya pergi. Hingga pada akhirnya dia melihat sebuah fakta bahwa Baudir bukan dibuat di Eropa, melainkan di sebuah konveksi kecil yang ada di lokasi yang kumuh. Dan setelah itu ia langsung bertanya pada temannya yang memiliki suami alumni di Oxford dan bertanya apakah ada alumni bernama Sarah Kim. Setelah itu Jiwon mendapatkan kabar bahwa temannya tidak mendapatkan informasi apapun tentang Sarah Kim. Dari sini ia mulai sadar bahwa selama ini Nje menipunya. Meskipun Jiwon memiliki rasa cinta yang nyata, namun Nje terlihat seperti ingin menyingkirkan Jiwon untuk menutupi semua kebohongannya. Dari situ Jiwon berniat untuk membongkar semuanya. Ia mengatakan saat itu dia langsung mendatangi Tuan Hong untuk mengatakan semuanya bahwa Nje dan dirinya selama ini mencoba menguras uangnya. Lalu tak lama dari itu ia melihat sebuah berita tentang penemuan mayat Sarah Kim. 보자마자 알았어요. 아니요, 제가 죽인 거예요. Jiwon mulai sadar bahwa mayat itu adalah Sarah Kim atau Kim Nje. Dan Mugyong bertanya, jadi yang membunuhnya adalah Tuan Hong. Namun Jiwon berkata bahwa dirinya lah yang membunuh Sarah Kim atau si Kim Nje. Di sini terlihat Jiwon seakan membela Sarah Kim dan mengaku bersalah bahwa dia pelakunya. Ya, bisa dibilang si Jiwon ini terlihat buta ya karena cinta. Setelah itu Mugyong mendatangi kediaman Tuan Hong Songsin. Di sini ia bertanya tentang Kim Nje atau Sarah Kim yang mana mayatnya baru-baru ini ditemukan. Sebelum menceritakan semuanya, Tuan Hong mengatakan bahwa nama asli Nje adalah Dua dan Nje adalah nama yang dia berikan. Semuanya bermula pada saat Tuan Hong sudah mulai putus asa menjalani hidupnya. Ia mengalami gagal ginjal yang mana jika ingin tetap hidup, dia harus menerima transplantasi organ. Namun tidak ada seorang pun yang mau jadi pendonornya. Pada saat itu Tuan Hong bertemu dengan Dua. Dia adalah wanita penghibur di salah satu bar. Meskipun Dua sudah ia usir, namun Dua tetap mendekatinya dan bertanya kenapa orang sekaya Tuan Hong terlihat sangat menyedihkan. 돈도 많으신 분이 왜 이러고 사세요? 시계값 정도는 해드릴게요. Lalu setelah itu Tuan Hong mulai menceritakan semuanya bahwa dirinya akan segera mati jikalau tidak menerima transplantasi ginjal.
dan ia sangat kesusahan untuk menemukan orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Lantas karena mendengar itu, Dua mengajukan ingin menjadi pendonornya. Namun karena aturan di Korea sangat ketat agar tidak menjadi perdagangan organ, maka mereka harus menikah terlebih dahulu. Dan setelah pendonoran selesai, maka Dua meminta uang sebanyak 500 juta won. Dari saat itulah Tuan Hong setuju untuk menikah dengan Dua meskipun dengan syarat itu. Lalu Tuan Hong memberikan nama palsu untuknya, yaitu Kim Eun-jae. Mereka berdua menikah tanpa atas dasar cinta, dan pernikahan ini dibangun atas kepentingan satu sama lain. Pada saat itu Tuan Hong memberikan uang jutaan won untuk Eun-jae berbelanja agar tidak terlihat seperti wanita penghibur. Dan itulah kenapa waktu itu Sarah Kim terlihat seperti orang kaya yang memborong banyak barang-barang bermerek. Suatu hari Tuan Hong mengatakan agar status Eun-jae tidak direndahkan, maka berpura-puralah sebagai alumni Universitas Oxford, ya karena semua orang akan segan dengan universitas itu. Nah itu dia alasannya kenapa semua orang taunya si Sarah Kim alumni Oxford. Itu semua udah disetting gengs dari awal. Hari demi hari mereka lalui bersama, hingga pada akhirnya Tuan Hong memiliki rasa cinta yang nyata untuk Kim Eun-jae. Dan pada malam itu Kim Eun-jae dan Tuan Hong menatap bintang bersama sambil mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Dan saat itulah ada Kang Ji-won yang datang tiba-tiba menusuk. 부터가 거짓말이고 어디까지가 진실인지 후회하니? 위함은 상태가 아니라 감정이라는 거. 은재야! Ketika terbangun di rumah sakit, hal pertama yang dikatakan oleh Eun-jae ketika terbangun adalah bagaimana kondisi ginjalnya, apakah aman untuk didonorkan. Dan dari situlah Tuan Hong semakin jatuh cinta pada Kim Eun-jae, hingga pada akhirnya dia menuliskan di surat wasiatnya yang akan mewarisi semua hartanya ketika wafat adalah Kim Eun-jae, ya dengan artian bahwa Tuan Hong membatalkan donor ginjal yang akan dilakukan Kim Eun-jae. Pada suatu hari ketika kondisi Tuan Hong sedang memburuk, dia pun dilarikan ke rumah sakit. Ketika Eun-jae keluar dari ruangan, di sini salah satu anak buah Tuan Hong mengenalinya. Tentu saja anak buahnya mengatakan ini pada Tuan Hong bahwa perempuan yang ia nikahi selama ini adalah seorang penipu yang dulu pernah meminjam uang dari salah satu perusahaan Tuan Hong. Kim Eun-jae ditangkap sebelum ia melarikan diri ke luar negeri. Mereka menyadari bahwa Eun-jae berniat menipu Tuan Hong untuk menguras hartanya. Ketika akan dibunuh, Tuan Hong mengatakan agar Kim Eun-jae dibiarkan untuk hidup. 몇 달 전부터 밀항하려고 준비했더라고요. 난 아무것도 잃은 게 없으니까 돌려보내. 예? Singkat cerita, Tuan Hong bangun dari koma pasca operasi. Ia kaget karena saat ini Kim Eun-jae malah mendonorkan ginjalnya. Dan Tuan Hong bertanya apa alasan Kim Eun-jae melakukan ini. 지금 보니까 오래 안 기다려도 될 것 같은데. 그건 모르겠습니다. Dan itu dia Tuan Hong terakhir kalinya bertemu dengan Kim Eun-jae. Tuan Hong mengatakan Kim Eun-jae menghilang dengan uang yang telah ia berikan sebanyak ratusan juta won. Tentu saja Mu-gyong heran dengan cerita Tuan Hong ini. Jika Kim Eun-jae atau si Sarah Kim telah mendonorkan ginjalnya, kenapa saat autopsi tidak ditemukan bekas sayatan di jasad itu? Tuan Hong mengatakan jika dirinya berbohong maka tidak mungkin dirinya bisa hidup hingga saat ini. Lalu Tuan Hong memberikan dokumen untuk transplantasi ginjalnya saat di rumah sakit, yang mana benar di situ tercatat nama Kim Eun-jae sebagai pendonor. Dan dari sini Mu-gyong yakin bahwa Sarah Kim atau Kim Eun-jae masih hidup. Pada akhirnya Mu-gyong mengundang beberapa wartawan untuk melakukan konferensi pers. Di sini ia berniat untuk memancing Sarah Kim muncul di hadapannya. Ya, Mu-gyong sangat yakin bahwa Sarah Kim akan muncul dengan cara ini. Lalu di luar sebuah mobil mewah mulai terparkir, dan dari mobil ini keluar seorang wanita dengan tato di kakinya, yang mana itu adalah Sarah Kim. Setelah itu Mu-gyong mulai menginterogasi untuk kasus penipuan bunuh dirinya selama ini. Namun di sini Sarah Kim menolak untuk menjawab sebagai pelaku. Namun ia ingin menjawab sebagai saksi, ya karena selama ini ia tidak merasa menipu seorang pun. Mu-gyong bertanya tentang semua sandiwara yang telah dilakukannya pada orang-orang yang terakhir dia temui seperti Ji-won dan juga Tuan Hong.
Mendengar ini, Saraki menjawab bahwa itu bukan sandiwara, ya karena mereka tahu apa yang mereka hadapi saat itu. Tentu saja Mugyong yang kehabisan pertanyaan langsung bertanya tentang baudir yang palsu. Ya karena selama ini orang-orang tahu bahwa baudir dibuat di luar negeri, padahal tas baudir itu dibuat di tempat yang kumuh. Saraki menjawab bahwa itu bukan penipuan juga, ya dia memang membuatnya di tempat yang kumuh. Namun setelah itu Saraki membeli beberapa produk dari luar negeri dan ia pasangkan pada tas baudir. Jadi meskipun itu dibuat di tempat yang kumuh, tapi baudir tetap memiliki kesan produk luar negeri. Mugyong kehabisan pertanyaan, ia pun berusaha agar Sarakim ditangkap sebagai pelaku penipuan. Mugyong melayangkan pertanyaan tentang penipuan uang 15 miliar won yang telah ia ambil dari Yojin. Namun Sarakim mengelak itu bukanlah penipuan, namun sebuah investasi. Ya karena investasi memiliki waktu yang perlu dilalui untuk mendapatkan imbal hasil keuntungan. Pada akhirnya Mugyong mempertemukan Sarakim dengan Yojin. Di sini Mugyong bertanya pada Yojin yang telah menggelapkan uang perusahaan untuk investasi pada baudir waktu itu. Namun Yojin menjawab seakan lupa semuanya dan dirinya tidak merasa ditipu oleh baudir atau Sarakim. Tentu saja atas pengakuan itu Yojin seakan membela Sarakim dan baudir. Jika Sarakim tidak dihukum atas penipuan, maka itu berarti Yojin tidak dianggap bersalah atas penggelapan uang. Ya karena dia punya alibi, uang itu digunakan untuk investasi perusahaan. Mugyong mengakhiri pertemuan ini karena dia tidak bisa membuktikan Yojin bersalah atau Sarakim yang bersalah. Sebelum kepergiannya, di sini Sarakim mengancam Mugyong atas perlakuannya kali ini pada dirinya dan juga baudir. Bisa-bisa Mugyong dituntut atas pencemaran nama baik. Ketika keluar di sini mobil Sarakim disita oleh tim kepolisian. Di sini ia merenungkan nasibnya karena ia sedang di ujung kehancuran. Ternyata selama ini yang ia lalui adalah fakta. Dari mulai menjadi mokgahui, terus kasus Dewi Chongdam yang memperjualbelikan tas bermerek diskon menggunakan identitas orang lain untuk membelinya. Ia menuliskan permintaan maafnya atas kelakuannya selama ini di postingan jual beli barang mewah sebagai Dewi Chongdam. Memang saat itu ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum kematiannya ia berharap bisa dilahirkan kembali. 다시 태어나고 싶다. Di detik-detik kematiannya, ia melihat pernak-pernik tas lady bag yang dia pegang menyusun sebuah nama, yaitu baudir. Dan setelah melihat itu, Sarakim langsung berusaha untuk membatalkan niatannya mengakhiri hidup. Dan ketika ia berhasil naik ke permukaan, di sini ia langsung menyunting postingan sebelumnya yang dia tulis di aplikasi jual beli. Sebagai pemilik nama akun Dewi Chongdam, di sini ia menulis sebuah ulasan bahwa ia sangat senang membeli tas baudir merek kerajaan Eropa. Dan itulah jawabannya tentang ulasan baudir 5 tahun yang lalu. Yang menulis itu adalah Sarakim atau si mokgahui yang memiliki akun Dewi Chongdam. Kembali ke masa sekarang, di sini Mugyong tersadar dengan kiasan kata yang diucapkan oleh Sarakim ketika diinterogasi. Dunia ini baik tapi acuh tak acuh. Di satu sisi ada pesta mewah, di sisi lain ada orang mati kedinginan. Setelah itu Mugyong menyimpulkan bahwa orang yang telah membunuh perempuan di gorong-gorong itu adalah Sarakim. Pada akhirnya Mugyong langsung pergi menemui Sarakim yang masih belum pergi. Di sini ia mengatakan bahwa Sarakim ditangkap atas dugaan pembunuhan yang mayatnya ditemukan di gorong-gorong. Ya karena kiasan Sarakim yang dilontarkan sebelumnya mendeskripsikan TKP pembunuhan. Pada malam harinya baudir merayakan pesta dan esok harinya semua orang dihebohkan dengan penemuan mayat. Interogasi pun dimulai. Mugyong bertanya kemana Sarakim pergi setelah acara baudir malam itu. Sarakim menjawab bahwa setelah pulang dari pesta dia pergi ke Mall Samwol untuk persiapan karena baudir akan masuk ke mall itu. Dan jika Mugyong tidak percaya, maka silahkan cek seluruh CCTV di Mall Samwol dan periksa rekaman dashboard mobilnya. Dari sinilah Mugyong menyadari ada kejanggalan karena dari pengakuan Direktur Choi waktu itu baudir ditolak untuk masuk ke Mall Samwol. Yang mana pada akhirnya Mugyong pergi untuk bertemu Direktur Choi. Mugyong bertanya tentang Sarakim kembali, namun di sini Direktur Choi langsung marah dan meminta agar jangan membahas Sarakim lagi, ya karena dia tahu bahwa Sarakim itu seorang penipu. Dan Mugyong lalu bertanya kenapa Direktur Choi seakan-akan tidak mau kasus ini diungkap ke publik. Padahal Direktur Choi telah menyetujui dan tanda tangan kontrak agar baudir masuk ke mall ini. Lalu Direktur Choi menjawab bahwa dia melakukan ini hanya untuk melindungi citra Mall Samwol, bukan melindungi Sarakim. Dan Direktur Choi keceplosan
Apalagi jika polisi tahu bahwa Saraki menyeret kantong besar berisi mayat yang dibuang di saluran pembuangan Mall Samuel. Mugyong yang mendengar itu langsung mengancam Direktur Choi agar mengatakan semuanya yang ia tahu. Jika tidak maka rekaman ini akan diungkap ke publik. Ya, tak disangka ternyata sedari tadi Mugyong merekamnya. Dan ternyata Direktur Choi juga sama sedang merekam. Dan ya pada akhirnya mereka membuat kesepakatan agar sama-sama menguntungkan. 줄이라도 도는 날엔 형사님 끝이야. 사라킴의 마지막 사기 대상이 회장님이었습니까? Direktur Choi mengatakan dia tahu Sarah Kim selama ini telah menipunya. Bahkan dia tahu bahwa Sarah Kim sangat mengincarnya. Ya karena tujuan Sarah Kim mau produk tas baudirnya ingin masuk ke Mall Samuel. Kita akan mundur ke belakang sebelum semua kegaduhan ini terjadi. Pada saat itu ketika Baudir merangkak dalam bisnisnya, Sarah Kim datang ke Mall Samuel mengajukan proposal agar produk Baudir bisa masuk ke sini. Namun pada saat itu seorang divisi pengadaan yang bernama Kim Hong Mi malah mempermainkannya. Nah dari situlah Sarah Kim minta bantuan pada Ji Won agar membantunya mengorek kelemahan Direktur Choi. Ya tujuannya agar tas Baudirnya ini bisa masuk ke Mall Samuel. Dan sedikit demi sedikit informasi telah Sarah Kim dapatkan. Namun SOP Mall Samuel memintanya membayar komisi sebanyak 15% dan setelah itu meminta data peninjauan perusahaan. Tentu saja karena tidak mau Baudir terungkap, maka dari itu Sarah Kim pura-pura menolak kontrak dari Direktur Choi itu. Setelah itu Direktur Choi yang mendapatkan kabar bahwa Sarah Kim menolak peninjauan perusahaan, meminta agar Hong Mi menawarkan komisi sebanyak 10% pada Sarah Kim. Ketika Sarah Kim mengadakan pertemuan dengan Direktur Choi, di sini Sarah Kim minta maaf karena akan menolak kontrak itu. Ya karena saat ini Sarah Kim telah mendapatkan tawaran komisi dari The Mirai sebanyak 9%. Tentu saja Direktur Choi kecewa karena telah kehilangan kesempatan. Lalu setelah itu Sarah Kim bertanya pada Direktur Choi, apakah ini ada kebocoran data perusahaan atau tidak? Ya soalnya The Mirai bisa menawarkan komisi di bawah penawaran yang diberikan Mall Samuel. Dan jika benar maka orang yang patut dicurigai adalah Kim Hong Mi. Pada akhirnya Kim Hong Mi dipaksa untuk undur diri dari Mall Samuel. Sarah Kim yang mendengar kabar itu dari Kang Ji Won sangat kecewa. Kenapa Hong Mi tidak didenda sama sekali oleh Direktur Choi? Ya padahal semua ini adalah jebakan yang disiapkan oleh Sarah Kim untuk orang-orang yang mau ia singkirkan. Singkat cerita, Sarah Kim dibawa oleh Direktur Choi untuk melihat-lihat tempat yang akan dijadikan tempat Baudir terpajang. Di sini ia teringat ketika waktu itu ia bekerja sebagai Mokgahui. Ya tempat ini adalah tempat di mana dulu Sarah Kim bekerja. Lalu Choi menanyakan apakah Sarah Kim setuju untuk tanda tangan kontrak. Namun Sarah Kim menjawab bahwa ia ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ya padahal Sarah Kim tidak mau ada peninjauan di perusahaan karena takut Baudir terbongkar. Tak lama berselang seorang pelayan datang dan mengatakan bahwa di bawah terjadi kekacauan. Orang itu menghancurkan beberapa barang Mall Samuel. Tentu direktur bertanya siapa orang itu. Dan pelayan ini mengatakan orang itu mengaku sebagai Sarah Kim. Dan ketika Direktur Choi menyampaikan ini pada Sarah Kim, di sini Sarah Kim meminta agar jangan memperpanjang kasus itu. Tentu Direktur Choi menjawab bahwa jika dibiarkan maka akan menjadi masalah besar. Namun Sarah Kim meminta agar jangan hiraukan saja orang itu. 도와주시는 겁니다. Lalu cerita berlanjut ketika Sarah Kim mengadakan pesta Baudir. Dalam hati Direktur Choi sudah tidak ada lagi keraguan terhadap Baudir. Maka dari itu ia akan memberikan kontrak tanpa harus ada peninjauan terlebih dahulu untuk perusahaan Baudir. Lalu di sini Direktur Choi mengatakan pada Mugyong bahwa di malam itu ia melihat juga orang yang mengaku sebagai Sarah Kim. Bahkan dia berdandan dan terlihat sempurna meniru Sarah Kim. Di sini Direktur Choi menyimpulkan bahwa orang yang telah membunuh Sarah Kim adalah orang itu. Namun Mugyong mengatakan bahwa Sarah Kim masih hidup. Tentu saja Direktur Choi kaget dan bertanya, Sarah Kim mana yang dimaksud Mugyong? 사라킴은 살아있어요. 어떤 사라킴을 말하는 거예요? 사라킴이 두 명이었어. 최철과 두 사람이 함께 있는 장면을 마지막으로 목격했고. Pada akhirnya Mugyong menyimpulkan bahwa Sarah Kim yang asli adalah yang membunuh Sarah Kim palsu. Ia mencoba mencari bukti di tempat pesta Baudir sebelumnya dan di sini ia mendapat beberapa bukti baru.
Setelah itu Mugyong pergi ke tempat di mana gaun yang digunakan Sarah Kim dibuat. Pemilik butik Morphe ini mengatakan bahwa saat itu Sarah Kim pelanggan tetapnya telah memesan 2 gaun yang sama dengan ukuran yang sama. Lalu Mugyong bertanya apakah jarum yang digunakan waktu pengukuran masih ada. Setelah mendapatkan beberapa jarum yang waktu itu digunakan, tim forensik langsung mencocokkan DNA yang ada di jarum itu dengan noda darah yang ada di TKP. Dan ketika hasilnya keluar, ternyata DNA itu cocok. Namun bukan dengan Sarah Kim, melainkan DNA itu cocok dengan mayat yang ditemukan. Jadi intinya bahwa orang yang datang ke tempat pengukuran baju bukanlah Sarah Kim. Dan itu artinya Sarah Kim tidak terbukti bersalah. Ya karena tidak ditemukan DNA Sarah Kim pada mayat yang ditemukan. Namun kasus ini masih belum bisa terpecahkan ya, siapa pembunuh dan siapa yang dibunuh. Setelah itu Mugyong mendatangi tempat di mana tujuan terakhir Sarah Kim. Ia melacak tempat ini dari catatan taksi yang sebelumnya menjemput Sarah Kim dari butik Morphe. Ternyata ini adalah tempat di mana baudir waktu itu diproduksi. Mugyong mendatangi warga sekitar dan bertanya tentang orang-orang di gedung sebelah. Pria tua ini berkata bahwa orang-orang yang ada di situ sudah dideportasi beberapa hari yang lalu karena di sana penghuninya para imigran gelap. Ketika sedang mengobrol, Mugyong teralihkan dengan tangan si pria tua ini yang kapalan. Tentu Mugyong bertanya kenapa tangannya seperti itu. Dan pria tua ini menjawab bahwa kapalan seperti ini adalah identitas bagi para pengrajin karena telah memegang lama pisau sol. Di sini Mugyong baru teringat dengan mayat yang ditemukan itu memiliki kapalan yang sama di tangannya. Di sini ia menyimpulkan bahwa Sarah Kim telah membunuh imigran gelap yang telah meniru sebagai Sarah Kim. Kembali ke penyelidikan, saat ini Mugyong menggunakan strategi baru agar Sarah Kim mengakui semua perbuatannya. Di sini Mugyong menjelek-jelekan nama baudir dan mengancam akan mempublikasikan berita bahwa baudir adalah merek yang palsu. Tentu saja Sarah Kim yang mendengar itu marah ya karena baudir bukanlah merek yang palsu. Merek itu ia buat dan dia bangun sampai seterkenal ini. Namun Mugyong tidak peduli dan malah mengancam jika Sarah Kim tetap tidak mengakui jujur perbuatannya, maka ia akan mengungkap ke publik bahwa baudir itu palsu. Sarah Kim dimasukkan ke dalam sel tahanan sementara. Dan di sini ia membayangkan jikalau baudir hancur karena dicap sebagai merek yang palsu, semua orang akan membuang tas itu. Bahkan beberapa kritik pedas akan Sarah Kim dapatkan. Dan mungkin jika itu menjadi kenyataan maka kejayaannya dan kejayaan baudir akan tenggelam. Maka dari itulah sekarang Sarah Kim memutuskan untuk mengatakan semuanya pada Mugyong. Karena inilah satu-satunya cara agar baudir tetap dipandang memiliki value untuk orang-orang. Ya dengan kata lain Sarah Kim tidak mau baudir dicap palsu. Hari itu adalah hari pertama di mana Sarah Kim mencari pengrajin yang bisa mengolah bahan kulit menjadi tas. Ya, dan tempat itu adalah tempat di mana para imigran gelap mencari uang. Sarah Kim tahu bahwa di sini mereka membuat barang-barang palsu atau tiruan. Sarah Kim mengatakan kedatangannya ke tempat ini bukan untuk melaporkan mereka, melainkan Sarah Kim ingin mengajak mereka untuk bekerja sama. Lalu pandangan Sarah Kim teralihkan dengan sebuah tas tiruan yang dibuat oleh seseorang. Ketika ia bertanya siapa yang membuatnya, semua orang yang ada di sini kompak menjawab bahwa Kim Mi-jong yang telah membuatnya. Dari situlah pada akhirnya produksi baudir mulai mereka kerjakan. Hari demi hari telah dilalui Mi-jong bersama Sarah Kim. Di sini Sarah Kim terlihat sangat peduli dengan Kim Mi-jong, ya karena Sarah Kim teringat dirinya yang dulu sebelum menjadi kaya. Pada suatu hari Sarah Kim meminta agar Mi-jong pergi ke butik untuk fitting baju menggantikan dirinya. Dan Sarah Kim meminta untuk menggunakan uang Mi-jong dulu karena dia kehilangan dompetnya. Pada awalnya Mi-jong menolak, namun Sarah Kim meminta agar dirinya pergi saja, ya karena mereka ukuran tubuhnya sama dan mereka terlihat mirip. Ketika sampai ke butik, di sini ia sangat canggung dan tidak percaya diri. Namun karena dia berpura-pura menjadi Sarah Kim, orang-orang yang ada di butik ini sangat menyanjungnya. Sarah Kim memberikan ponsel pada Kim Mi-jong sebagai hadiah. Lalu Sarah Kim mengajak jalan Kim Mi-jong ke perpustakaan. Lalu di sini Sarah Kim mengatakan jika ada apa-apa langsung hubungi dirinya. Ya, dan jika Mi-jong memerlukan obat ke apotik, Sarah Kim mengizinkan Mi-jong menggunakan identitasnya. Sarah Kim melakukan ini semua karena tahu bahwa Mi-jong tidak memiliki KTP. Pada suatu hari saat itu Mi-jong menemukan dompet Sarah Kim yang hilang itu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, ia memilih untuk mengambil dompetnya.
Lalu ternyata Mi Jong pergi ke mall untuk membeli beberapa barang branded menggunakan kartu debit milik Sarah Kim. Kebetulan hari itu Sarah Kim juga ada di mall ini, namun mereka tidak berpapasan sama sekali. Dan kembali ke masa sekarang, Sarah Kim mengatakan itu adalah suatu kesalahan karena dirinya terlalu percaya pada orang lain. Lalu kita mundur lagi, waktu itu Sarah Kim didatangi oleh Min Byung Kwang. Sementara saat ini Mi Jong sedang menggunakan barang-barang mewah yang sebelumnya dia beli menggunakan kartu debit milik Sarah Kim. Dan tak berselang lama Sarah Kim minta untuk dibukakan pintu. Sarah Kim menceritakan apa yang sudah menimpanya barusan. Dia mengatakan bahwa ada teman lama yang memukulinya karena masalah hutang. Dan Mi Jong yang mendengarnya pun percaya dengan apa yang dikatakan Sarah Kim. Pada saat Sarah Kim sedang diobati, di sini ia melihat anting yang digunakan oleh Mi Jong karena terlihat sama dengan anting yang ia gunakan. Di sini Sarah Kim mengira bahwa itu adalah barang palsu. Dan setelah itu Sarah Kim memberikan tas ungunya untuk Mi Jong. Setelah itu Mi Jong semakin terobsesi dengan Sarah Kim. Bahkan ternyata pada saat itu ketika di Mall Samwol yang membuat kekacauan adalah Kim Mi Jong. Dan keamanan mencoba mengamankannya. Namun dia mengatakan bahwa dirinya adalah Sarah Kim. Dan karena Sarah Kim yang asli tahu itu adalah Mi Jong, ia pun langsung melepaskannya tanpa tuntutan. Tentu saja Mi Jong yang dilepaskan begitu saja bertanya-tanya kenapa ia dilepaskan begitu saja. Namun kebetulan ia melihat bus yang memamerkan tas baudir, yang mana pada akhirnya Mi Jong memutuskan untuk pergi ke toko baudir yang sebelumnya bus itu lewati. Ketika masuk, ia sangat kagum dengan toko yang sangat mewah ini, dan di sana terlihat beberapa tas dipajang. Namun ia melihat sebuah tas yang sepertinya waktu itu ia buat. Dan ketika mendekat ternyata benar itu adalah hasil buatannya. Mi Jong bertanya berapa harga tas itu. Dan pelayan toko baudir mengatakan bahwa tas itu harganya 50 juta won. Tentu saja Mi Jong kaget mendengarnya. Tas ini diproduksi dengan anggaran kecil dan dijual di sebuah toko mewah dengan harga yang fantastis. Sekarang Mi Jong tahu alasan Sarah Kim tidak menuntutnya. Ya karena Sarah Kim ingin melindungi baudir. Ketika pulang di sana ternyata Sarah Kim sudah ada di dalam mengacak-acak isi kamar Kim Mi Jong. Di sini Sarah Kim mengutarakan kekecewaannya karena Mi Jong telah mencuri identitasnya, bahkan membuat nama Sarah Kim dicap sebagai orang kaya baru yang sangat norak. Dan setelah pertemuan terakhir dengan Mi Jong, di sini Sarah Kim mengatakan saat itu Mi Jong membakar dan menghapus beberapa bukti tentang baudir. Dia berniat untuk merampas baudir dan melaporkan beberapa imigran gelap agar dideportasi. Dan Mi Jong meniru Sarah Kim dengan sangat sempurna. Bahkan di malam pesta baudir, Mi Jong datang menggunakan gaun yang sama dan anting yang sama seperti yang digunakan Sarah Kim. Dan kembali ke masa sekarang, Mugyong bertanya apakah Sarah Kim mengakui bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan sebelumnya. Di sini ia menjawab bahwa benar aku adalah pembunuhnya. Tentu saja semua orang senang atas pengakuan ini. Namun kebahagiaan para detektif harus sirna karena di sini Sarah Kim mengatakan bahwa dirinya adalah Kim Mi Jong yang meniru Sarah Kim dan yang terbunuh itu adalah Sarah Kim yang asli. 제가 사라킴을 사칭했고 제 이름은 됐어요. 김미정입니다. Jadi siapa sebenarnya perempuan yang sedang mereka interogasi? Apakah dia adalah Kim Mi Jong atau dia adalah Sarah Kim, pendiri baudir cabang Korea? Sarah Kim mengatakan bahwa dia adalah Kim Mi Jong yang telah membunuh Sarah Kim. Ia menghancurkan agar tidak ada yang mengenali wajah Sarah Kim. Maka dengan cara itulah dia bisa merebut baudir dengan seutuhnya. Mugyong mematikan mic lalu bertanya apakah kamu rela melakukan ini karena baudir? Namun di sini Sarah Kim tetap mengatakan bahwa dia adalah Mi Jong yang telah membunuh Sarah Kim. Dan Mugyong yang mendengar itu muak dan meminta Jaehyun pergi ke rumah sakit untuk mengambil sel jaringan yang waktu itu diambil sebelum transplantasi ginjal. Ya karena Sarah Kim yang asli pernah melakukan donor ginjal pada Tuan Hong. Mugyong mengatakan bahwa dia akan segera menangkap Sarah Kim dengan tuduhan penipuan dan pembunuhan Kim Mi Jong. Namun di sini Sarah Kim menanggapinya dengan santai. Ya karena sebelumnya Sarah Kim menelpon Yojin. Pada saat menerima panggilan itu, Yojin tidak mendengar suara apapun. Namun ketika akan ditutup, Sarah Kim mengatakan jika Sarah Kim mati maka baudir akan diakuisisi oleh Yojin karena pemegang saham terbanyak. Itu artinya jika polisi mendesak Yojin untuk melihat apakah itu Sarah Kim asli atau palsu, bagaimanapun juga Yojin akan mengatakan bahwa itu bukan Sarah Kim. Ya karena Yojin tahu jika Sarah Kim dianggap mati maka baudir akan dia miliki. Sarah Kim mencoba menjelaskan semuanya pada Mugyong, namun Mugyong menolak penjelasan itu. Dia sudah tahu apa yang Sarah Kim lakukan
Dan di sini Mugyong bisa menggambarkan kejadian ketika Sarah Kim membunuh Kim Mi Jong. Dalam gambaran Mugyong pada malam itu ketika pesta baudir ia bertemu dengan beberapa orang. Pertama adalah Choi Cheu dan yang kedua adalah Hyojin. Di sini Hyojin datang untuk menagih uang investasi 15 miliar won itu. Dan setelah bertemu dengan Hyojin, di sini ia diminta oleh modelnya menemui seseorang. Ternyata orang itu adalah Kang Ji Hwon. Sarah Kim dicecar habis-habisan oleh Ji Hwon yang kesal selama ini telah ditipu. Lalu Ji Hwon mengancam bahwa ia akan mengatakan semuanya pada Direktur Choi. Lalu setelah itu Direktur Choi menghampiri Sarah Kim. Di sini Direktur Choi mengutarakan kekecewaannya karena Sarah Kim telah memperdayanya menggunakan Kang Ji Hwon. Tentu akibat itu pun Sarah Kim meminta maaf. Dan di sini Direktur Choi membalas Sarah Kim dengan cara memberikan potongan komisi 30%. Yaps, mau tidak mau Sarah Kim harus setuju agar Baudir bisa masuk ke Mall Samwol. Suasana hati Sarah Kim sangat kacau dan di malam itu ia bertemu dengan Kim Mi Jong yang mengancam akan mengatakan semuanya ke publik bahwa Baudir produk palsu. Tentu saja Sarah Kim yang mendengarnya sangat marah, apalagi ketika Mi Jong mengatakan bahwa dia akan merebut Baudir dari Sarah Kim. 차례 내려 찍으면서도 당신은 조금도 망설이지 않았어요. Hingga pada akhirnya mayat itu dibawa oleh Sarah Kim ke Mall Samwol. Ya karena di sana sedang sepi, apalagi Sarah Kim tahu seluk-beluk Mall Samwol. Lalu Sarah Kim membuang mayat itu ke pembuangan sampah. Namun tanpa Sarah Kim sadari ternyata Kim Mi Jong saat itu masih bernyawa. Mi Jong merangkak untuk naik ke permukaan. Itu terbukti ketika banyak sidik jarinya ditemukan di gorong-gorong itu. Namun ketika sampai tangga nyawa Kim Mi Jong tidak terselamatkan. Dan itulah gambaran dari Mugyong. Tak lama dari itu Mugyong mendapatkan kabar dari Jaehyun bahwa sekarang sampel jaringan di rumah sakit ketika Sarah Kim mendonorkan ginjalnya telah hilang. Itu artinya Mugyong tidak bisa menangkap Sarah Kim dengan tuduhan baudir palsu dan pembunuhan Kim Mi Jong. Sarah Kim sangat senang mendengar kabar itu dan di sini ia mengatakan mau bagaimanapun dia adalah Kim Mi Jong yang telah membunuh Sarah Kim. Maka dari itu Mugyong tidak akan bisa menangkapnya atas baudir yang palsu dan pembunuhan Kim Mi Jong. Padahal faktanya perempuan ini adalah benar Sarah Kim. Ya karena pada malam itu Mi Jong datang untuk menghancurkan pesta baudir. Karena suasana hati yang sedang kacau, pada akhirnya Sarah Kim membunuh Kim Mi Jong. Bahkan pada saat itu ada saksi mata yaitu Tuan Ho. Sarah Kim menghancurkan wajah Kim Mi Jong agar tidak bisa dikenali. Di sini jelas bahwa dari awal Sarah Kim sudah merangkai kebohongan yang sangat sempurna. Lalu perempuan ini mengatakan bahwa keputusan sekarang ada di tangan Mugyong. Apakah ia akan menangkapnya sebagai Sarah Kim atau Kim Mi Jong? Ya jika aku Sarah Kim, maka di mana buktinya? Setelah itu Mugyong dicecar oleh atasannya untuk segera mengakhiri kasus ini. Jika penyelidikan ini berlangsung lama, maka ia mengancam bawahannya akan dipecat. Dan ya pada akhirnya Mugyong menulis laporan bahwa kasus itu ditutup dengan bukti bahwa orang yang telah membunuh Sarah Kim adalah Kim Mi Jong. Perempuan ini dibawa ke dalam mobil tahanan untuk dimasukkan ke lapas tahanan. Ketika berganti baju di sini terlihat ada bekas operasi dan itu artinya perempuan ini adalah si Sarah Kim. Ia mengaku sebagai Kim Mi Jong karena ingin baudir tidak dianggap palsu. Mugyong yang telah menyelesaikan kasus pembunuhan ini sekarang sudah naik pangkat. Lalu esok harinya ia datang ke lapas tahanan untuk menanyakan kabar perempuan ini. Namun perempuan ini malah menyela pertanyaan itu dan malah bertanya balik apakah baudir baik-baik saja. Tentu Mugyong menjawab bahwa baudir sekarang masih berdiri dan produk itu masih diminati banyak orang-orang. Perempuan ini tersenyum dan sangat berterima kasih pada Mugyong karena telah menangkapnya. Lalu untuk scene episode terakhir Mugyong mengatakan, 만족하십니까? 이름이 뭐예요? dan yap itu dia untuk ending series The Art of Sarah gengs. Nah untuk kalian yang masih bingung dia ini Sarah Kim atau Kim Mi Jong, nih ya Mimin kasih tahu asal muasalnya. Awalnya dia adalah Mok Ga-hui, terus dia kabur dan ganti nama menjadi Dua. Nah karena nikah sama Tuan Hong, akhirnya dia ubah nama jadi Kim Eun-jae. Dan ketika udah hantu ya sama Tuan Hong, namanya diubah lagi jadi Sarah Kim. Tapi nih pas baudir lagi naik-naiknya ada si Kim Mi Jong yang gangguin. Dan yaps pada akhirnya si Sarah Kim ini ngebunuh Kim Mi Jong. Nah pas ditanya sama polisi dia itu siapa? Ya perempuan ini ngejawab bahwa dia adalah Kim Mi Jong.
Kenapa Sarah Kim ngaku sebagai Kim Jong? Ya karena dia pengen Bodir tetap berdiri tanpa dicap produk palsu. Jadi dia cuma dapat hukuman pembunuhan doang gengs ya, pembunuhan Sarah Kim. Dan ketika bebas mungkin nanti dia akan ambil alih lagi ya untuk Bodir itu. Oke gengs, semoga video ini menghibur untuk kalian semua. Saya sebagai Presdir di channel Filmin PU ini mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan karakter atau pengeditan yang kurang pas di mata kalian semua. Jangan lupa ya bantu channel ini menuju ke 1 juta subscriber lebih. Oke, kalau bisa. Oke, terima kasih, komen-komen di bawah jika ada series yang ingin kalian bahas di channel ini. Saya Presdir Filmin pamit.